Bismillah bang, untuk masjid lebih baik high impedance atau low impedance bang? Oke, sebenarnya jawabannya simpel, yaitu tergantung kebutuhan panjang kabel. Kalau misalnya kita nggak butuh tarikan kabel panjang, maka saya sarankan pakai low impedance. Tapi kalau misalnya butuh tarikan kabel panjang, maka harus pakai high impedance. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masing dari high impedance atau low impedance. Nah, yang pertama, kita cerita kelebihan low impedance terlebih dahulu. Low impedance itu powernya banyak didapat di pasaran dan jenisnya banyak, mereknya banyak. Low impedance ya. Kalau high impedance itu untuk saat ini yang paling mudah dicari di pasaran yaitu dari brand Towa, ZA series atau ZP series ya. ZA2120, ZP 2240. Nah, seperti itu ya. Nah, yang paling banyak beredar di pasaran itu dari brand Towa untuk high impedance. Walaupun ada beberapa brand lagi ya, misalnya ada VPK juga ngeluarin high impedance, atau yang baru-baru ini juga ada DB Voice juga ngeluarkan power high impedance-nya. Nah, tapi pilihan nggak banyak dan wattnya kecil. Berbeda dengan power low impedance itu powernya wattnya besar. Nah, itu dia. Oke, kita cerita kembali ke masjid. Kalau misalnya masjid itu nggak butuh tarikan kabel panjang, misalnya speaker indoor, misalnya masjidnya cuma 10 kali 10, contoh aja ya, 10 kali 10 dan hanya membutuhkan 2 speaker. Yang mana biasanya ruang sound masjid ya, itu biasanya di samping mihrab, kebanyakan masjid. Di situ ada ruang imam kan, mihrabnya di sebelah kanan atau sebelah kiri kan bisa disediakan kamar tuh. Biasanya kamar tersebut dijadikan sebagai ruang sound, yang mana artinya tarikan kabel nggak butuh panjang, maka pakai aja low impedance. Kelebihannya adalah salah satu ya, itu biasanya kalau memang speakernya bagus, itu tidak ada penurunan kualitas suara sebagaimana speaker high impedance. Ya, speaker high impedance itu dipengaruhi oleh kualitas dari trafo matchingnya atau matching transformernya. Nah, apakah dia misalnya ada penurunan beberapa frekuensi atau ya penurunan lah artinya, karena hasil suaranya dipengaruhi oleh trafo matching. Nah, sementara kalau speaker low impedance itu kan nggak pakai trafo, ya udah dia murni, dia nerima reproduksi suara dari power langsung ke speaker, ya tidak ada alat-alat tambahan lagi. Nah, seperti itu. Jadi tergantung tarikan kabel yang dibutuhkan. Tapi kalau misalnya nih kita ambil contoh speaker menara atau speaker azan, itu kan butuh tarikan kabel panjang, yang pada umumnya menara itu biasanya 20-30 meter biasanya ya. Dan itu belum lagi tarikan kabelnya tuh kan. Nah, jadi butuh tarikan kabel di atas 25 meter, maka disarankan pakai sambungan high impedance. Pakailah sambungan high impedance. Agar apa? Ya, biar amplinya tidak panas ya, karena butuh tarikan kabel panjang. Yang kedua, kelebihannya high impedance itu mudah ya, nggak pakai perhitungan impedensi. Tinggal di paralel semua, positif 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 positif, satuin, negatif negatif negatif. Cukup tarikan satu kabel dari menara ke power. Hanya tinggal jumlahin beban speakernya ada berapa watt. Misalnya corong 25 watt, ada 8. Ya udah di paralel semua, tambah kalikan aja 25 kali 8 berapa? 200. Maka bisa pakai power yang 200 watt. Nah, seperti itu. Adapun kalau misalnya kita pakai low impedance, kita harus pakai perhitungan impedensi. Satu speaker 8 ohm. Kalau misalnya kita mau sambungan paralel, ya udah 8 bagi 2 keluarannya 4 ohm jadi bebannya kan. Ya udah, dan cuma bisa di paralel 2 di satu output ampli atau power low impedance. Makanya kalau misalnya mau lebih dari itu ya butuh perhitungan. Nah, seperti itu. Jadi kembali pada tadi, tergantung tarikan panjang kabel. Kalau mau suara yang lebih oke, lebih detail, ya tidak ada penurunan kualitas suara, pakailah low impedance. Nah, tapi bukan berarti speaker high impedance juga terlalu buruk ya, enggak juga, tergantung merek dan tergantung harga. Ya kalau merek-merek branded pasti ya kualitas trafo matchingnya juga pasti bagus ya. Nah, itu dia. Jadi sesuai kebutuhan tarikan panjang kabel, sesuai kebutuhan aja. Nah, seperti itu. Kalau mau instalasi yang mudah, ini ada masjid nih nggak mau panggil teknisi, mau pasang sendiri aja. Ya udah, pasang aja high impedance. Mudah, tinggal jumlahin watt, ditarik satu kabel. Misalnya nih ada 4 speaker nih, ya udah di paralel di atas plafon, tinggal tarik satu kabel masuk ke ruang sound. Ini contoh aja ya, ya udah mudah, nyala dan nggak perlu perhitungan impedensi. Oke, kembali lagi ya. Jadi itu dia, kembali lagi, yaitu
tergantung tarikan panjang kabel. Kalau misalnya panjang kabelnya di atas 25 atau 30 meter, disarankan pakai high impedance. Oke, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.